Tuhan, hamba-Mu akan menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tapi karuniakan kepada kami roh pengertian, supaya kami dapat menangkap dengan benar. Karena Tuhan, kalau kami salah, kami akan tanggung akibat dan penderitaan. Maka dari itu Tuhan, karuniakan kepada kami roh pengertian ini. Dan mari Tuhan Roh Kudus Engkau jabarkan, Engkau berikan kami mengerti pribadi demi pribadi. Hamba-Mu terbatas, hamba-Mu tidak dapat menerangkan semuanya. Karena hamba-Mu hanya saluran dan hamba-Mu ini bodoh dan tidak ngerti apa-apa. Maka dari itu Tuhan, Engkau berikan pengertian. Dan hamba-Mu kembalikan semuanya ini dalam tangan-Mu. Mari Tuhan Roh Kudus Engkau yang berkarya di dalam hidup kami. Supaya kemuliaan Tuhan nyata di dalam kami dan kami boleh menikmatinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Silakan duduk saudara. Selama puji-pujian saudara, saya di sana dan saya selalu komunikasi dengan Tuhan, apa Tuhan yang Engkau mau. Dan saudara harus benar-benar menyadari bahwa semuanya itu adalah kasih karunia dan anugerah. Dan istri saya di depan dia bilang, sebetulnya kalau kita itu setengah jam kayak anak muda ini jadi kurus ya. Jadi sehat. Saya bilang lah kalau kamu mau gitu setengah jamnya lumayan. Tapi baru seberapa jam sudah duduk dia. Padahal cuma berdiri saja. Maka dari itu Tuhan itu mengatur semua itu indah pada waktunya saudara. Kita buka firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-12. Lukas pasal 12. Mulai ayat yang ke-13. Firman Tuhan ini luar biasa saudara. Ini judulnya malah lucu ini. Orang kaya yang bodoh. Firman Tuhan itu selalu bulat, bunder. Dilihat dari segala arah bisa. Nah, tapi saudara harus tahu warnanya bermacam-macam. Ya toh? Bola, mainan anak-anak seperti bendera-bendera itu warnanya itu macam-macam. Tapi saudara tahu bola yang warnanya macam-macam itu kalau diputar secara cepat warnanya apa? Ngawur. Wong digambar di bolanya ya ada putih kok. Enggak putih, saudara. Terang. Warna terang itu bukan putih. Ngerti? Warna terang itu, coba ini warnanya apa? Nah, terang. Padahal kelihatannya agak kuning, ada yang biru, ya tak? Nah, saudara perhatikan. Firman Tuhan itu terang. Yesus itu cahaya. Yesus itu terang. Akulah terang dunia. Maka dari itu, saudara kalau membaca firman Tuhan, nanti ini kita baca. Saudara berdoa, minta
tuntunan dan pertolongan dan pimpinan Roh Al-Kudus. Tadi nyanyian jelas toh? Semua hanya dengan kekuatan Roh Kudus, bukan saudara, bukan saya. Makanya kerap kali kenapa kalau kita dengar firman Tuhan, kita tidak berdoa, kita menangkap menurut akal kita sudah pakai konsep, kita sudah pakai kacamata, kita sudah ada di dalam situasi yang berbeda, banyak penderitaan, dalam pengucapan syukur, dalam frustrasi, dalam kekhawatiran, ketakutan, kita menerima firman Tuhan berbeda. Maka dari itu saudara harus berdoa. Karena meskipun saya yang menyampaikan satu orang, suasananya sama, waktunya sama di gereja ini, tapi penerimaannya berbeda. Itu Tuhan. Kenapa saudara? Karena Tuhan itu mau beracara dengan kamu sendiri-sendiri. Nggak rombongan. Jadi saudara itu jangan senengnya rombongan. Masuk surga itu dewek-dewek. Jangan ikut-ikutan. Rombongan itu memang ada pepatah kalau banyak dijadikan satu jadi kuat. Nah, tapi harus diterapkan dalam suasana dan situasi yang benar. Kalau kuat, ya toh, gede, dimasuk kelit. Bodol enggak bisa. Sebab kalau lidi satu dimasuk kayak gini takut putus, nanti nyangkut, ngambil sak glondong ini enggak bisa. Jadi saudara mesti tahu tempat dan timing yang tepat yang Tuhan kehendaki. Ya toh? Nah, kenapa kita kerap kali firman Tuhan dijanjikan, lalu kuasa diberikan, tetapi saudara tidak menikmati? Karena timingnya tidak pas. Kenapa tidak pas? Karena kamu ikut-ikut. Biasanya apa? Mendahului atau terlambat. Nah, makanya itu saudara, kenali Tuhan. Kalau kamu mengenali Tuhan, seperti nyanyianmu itu, sampai aku bertemu dengan wajahmu, lah ya toh? Wah, luar biasa. Semuanya sirna, saudara. Saya itu dulu kalau setiap hari kan gini sembahyang terus saya bilang, Tuhan aku kepengen ketemu Engkau. Wah, aku ini lah. Terus di sini itu banyak. Kalau ketemu Tuhan nanti mau minta banyak sekali ya dah. Apa saja dicatat, dimasukkan sini kayak komputer. Ya dah. Tapi saudara tahu kalau engkau tidak ngalami sendiri enggak. Demikian Tuhan muncul. Tuhan yang muncul loh saudara. Muncul saudara. Waduh ini kesempatan. Ya dah. Demikian semuncul. Dia lebih dekat. Kasih karunia-Nya menguasai. Plus ini hilang semua saudara. Isanya apa? Nangis. Toh. Loh aku bilang, loh Tuhan, nangis. Toh air mata ngocor. Bayangin saudara. Lihat dari pinggangnya ke bawah. Jubahnya putih, bagus. Saya lutut gini. Di atas tempat tidur. Saya kalau sembahyang di tempat tidur. Orang lain melorot. Aku di atas. Saya kalau tanya istri saya tidak pernah sembahyang melorot. Enggak. Selalu di atas tempat tidur. Aneh dah. Nulis juga di tempat tidur. Nah, itu memang antike saya. Nah, saya sembahyang gitu, datang dia. Tas. Suasana sebelum dia datang tuh saya sudah tahu. Wih, Tuhan datang nih pasti loh, saudara. Sebab kalau kamu sudah kenal dekat sama dia, kehadiran dia saja sudah terasa. Waduh, ini datang loh. Seperti Elia, ada badai, ada apa, enggak tergoyahkan. Angin sepoi-sepoi, dia tahu datang. Nah, Tuhan itu begitu. Sebab suasana surga itu tidak bisa disembunyiin. Datang sejuk. Wah Tuhan datang. Wetut datang. Wah pikirku, wah sudah lihat segini.
mau minta segala macam, wah, mau mandeng wajah Tuhan, kan kepengen gini. Iya dah. Tidak bisa, saudara. Kok tidak nurut. Tidak bisa, saudara. Saya sampai, aduh, ini tidak bisa. Airnya turun terus, mau ngangkat, tidak bisa, saudara. Kenapa? Suasana anugerah itu menguasai, meliputi, tidak bisa. Makanya kalau kamu baca Wahyu, tersungkur loh, copot, mahkotanya copot, buang, tersungkur loh. Lah, aku sampai gini, Tuhan itu tua-tua 24 tuh kerjanya kok cuma jengkit. Coba, saudara, kalau kamu baca cuma sepintas, coba kamu renungin. Selama-lamanya jengkit. Setiap saat bayang. Buang, tempelkan lagi. Aku bilang, Tuhan kerjanya itu apa? Saudara tahu, setelah saya ngalami sendiri, saya bilang, wah itu yang ternyata yang paling luar biasa. Sebab apa? Itu yang menyukakan hatinya Bapa. Menyembah Dia, mengagungkan Dia. Yesus mau mati hanya karena engkau dan saya, supaya bisa menyembah Bapa. Saya tanya, amin, Tuhan, engkau mati itu mau menyelamatkan kita. Benar, itu salah satu, karena itu supaya kamu bisa sampai ke hadirat Bapa. Supaya kamu nanti bisa ketemu dengan Bapa. Dan kamu bisa menikmati sukacita yang penuh itu bagaimana? Kalau kamu bertemu dengan Bapa dan kamu bisa menyembah Dia. Luar biasa. Maka dari itu saudara, kita harus tahu bahwa segala sesuatu nanti di sana itu dimulai dari dalam dunia, di sini. Jadi tidak bisa kalau bilang, ya kalau gitu nanti saja toh Pak. Terus nyambung, tidak bisa. Kalau kamu nanti masuk sana sudah halaman, ya selamanya di halaman. Jangan kamu bilang, wah kan nanti bisa naik. Loh, bisa ketemu Bapak, tapi cuma sekejap. Tapi tidak bisa terus-menerus kalau kamu tidak di dekat dan di hadirat Bapak senantiasa. Itu yang luar biasa, saudara. Sebab apa? Suasananya, udaranya saja sudah lain, saudara. Sudah ngomong dewek. Ngomong sendiri. Jadi sehingga akhirnya tidak usah kamu minta apa-apa. Karena Tuhan berkata, sebelum kamu minta aku sudah tahu. Betul lah? Nah, tapi kita kerap kali tidak bisa. Makanya itu kita belajar firman Tuhan ini ya. Di dalam Lukas 12 ayat 13, seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia memperbagi warisan dengan aku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamaan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Nah, sampai di sini lebih dahulu. Saudara, orang ini berkata kepada Tuhan Yesus, supaya Tuhan itu nolong dia memberitahu kepada saudaranya, supaya berbagi warisan. Nah, kenapa kok orang ini kok minta tolong sama Tuhan Yesus? Untuk supaya saudaranya itu mau bagi warisan. Nah, karena dia merasa punya hak. Ya toh? Nah, haknya apa? Kalau itu warisan, haknya itu sebagai apa? Pewaris. Nah, adik pewaris itu biasanya apa nih? Anaknya. Nah, jadi ternyata bapaknya itu punya anak lebih dari satu dan ternyata di warisannya diambil yang lain, betul? Nah,
Kenapa yang lain kok yang punya, aku kok enggak dikasih? Nah, apa bedanya sama saudara sekarang jadi anak-anak Tuhan? Anak Tuhan ini di gedung ini aja segini banyak itu. Semua anak Tuhan tuh. Ya dah? Semua ahli waris dah? Ya. Tapi kenapa yang satu kok dapat banyak, yang satu dapat sedikit? Ayo, di mana keadilannya? Nah, pasti yang lain ngomong apa? Lu kok dia saja yang dikasih? Ngomong dong Tuhan. Nah, Tuhan Yesus, ini orang ngomong sama Tuhan Yesus. Tuhan suruh bagi dong. Tuhan Yesus sih ngomong apa? Siapa yang ngangkat aku jadi hakim atas kamu? Loh, apa? Padahal Tuhan Yesus itu hakim enggak? Tapi kenapa Tuhan tidak mau jadi hakim di antara kamu? Saudara tahu di mana letak kesalahannya? Sikap hati yang lain. Maka dari itu kita harus tahu satu pelajaran yang benar-benar hati ini Tuhan, pikiran Tuhan itu maunya apa gitu loh. Kalau saudara dan saya itu tahu hatinya Tuhan, tidak usah minta, tidak usah nuntut. Kenapa? Diam saja, ngucap syukur. Dengan gerakan, tidak usah dengan mulut, gerakan mau sudah tahu. Ya toh, orang kalau jatuh cinta coba. Kalau jatuh cinta itu masuk, aku cinta terus tiap hari, aku cinta, bosan. Saya itu dulu terus terang ini loh, istri saya sudah tahu dia jodoh saya, tapi saya enggak mau ngomong saya cinta kamu, enggak. Kenapa? Asalnya karena saya tuh gengsi, saudara. Enggak pernah saya ngomong, tapi menyatakan dengan apa? Tindakan, loh, gerakan. Lah ya toh, cukup. Oh nyenggol sedikit ya gereng. Lah ya toh, oh ngomong-ngomong tok, orang pernah ngerangmi gerengnya itu kan lain. Maka dari itu saudara mesti belajar dari Tuhan Yesus. Loh, Tuhan Yesus itu di dalam Filipi apa? Di dalam Yesus ada kasih mesra. Jadi Tuhan itu luar biasa tuh. Saya nikmati semua saudara. Maka dari itu di sini. Ini orang dia berkata, Tuhan tolong dong saudaraku supaya bagi harta, bagi warisan. Tuhan berkata, siapa yang mengangkat aku jadi hakim dan perantara kamu? Mengapa Tuhan Yesus tidak mau menjadi hakim dan pengantara? Karena kita mempunyai cara berpikir dan menghadapi ayah dan orang tua kita berbeda. Kalau yang motivasi dan sikap hatinya benar, mengenal akan Allah kita, hati pikiran Allah kita, pasti dapat lebih banyak. Betul? Tapi kalau yang karpewek, pasti malah dapat marahan terus. Jadi dapatnya memang hak tertentu, tapi tidak ada bonusnya. Tambahin tidak ada. Dan waktunya juga panjang, saudara. Ini buktinya. Nah, ini salah satu. Belakangan ini kan John Evans ini kan sudah datang, toh? Nah, ngajari kamu, toh? Nah, ya toh? Nah, beri, maka kamu akan diberi. Nah, ya kan? Terus kemudian semua beri toh? Saya yakin nggak ada satu yang nggak mau beri. Mesti mau, meskipun cepet. Nah, nggak apa-apa, tapi kan beri, ya dah. Nah, tapi hasilnya beda-beda enggak? Mungkin sama-sama, dia memberi 1 juta, yang satu memberi 1 juta, yang satu dapat 10 kali atau 100 kali, yang satu kok enggak nantiin, lu kok enggak datang-datang. Ya enggak? Nah, ini contohnya.
Agung memberi, beri, dapat lagi, waduh. Nah, ini kan sama Abin kan pendeta ini sama Pama pendeta no. Ya dah. Yang satu belum datang, yang satu kok sudah datang. Loh, lah ini. Ya dah. Nah, mesti. Lah, kenapa kok beda, Saudara? Nah, Saudara ini semua pada waktu dengar firman, waktu firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan itu benar, ya dan itu benar, saya yang alami. Tapi masalahnya sikap hati saudara yang belum sama. Umpamanya contoh, sama-sama memberi, ya toh? Yang satu pikirnya ini wong Tuhan yang suruh, ya sudah tak kasih. Tapi tidak punya motivasi, nanti bakal dibalik. Nah, yang satu lumayan diberi, nanti dibalik 10 kali. Nah, sikap hati yang kedua itu membutuhkan waktu lama baru ditabur menuai. Tapi yang sikap hati yang pertama hanya karena nurut. Berikan dalam waktu singkat diberikan. Mengapa? Sekarang saya tanya. Sebab Tuhan itu selalu mau menyatakan apa? Otoritasnya. Satu. Kedua, sebab Tuhan itu mau supaya saudara dan saya berjalan di dalam iman. Bukan berjalan di dalam pengertian. Nah, maka dari itu kalau saudara membaca firman Tuhan harus dibaca seluruhnya. Dan setiap firman Tuhan itu ditempatkan di tempatnya yang benar. Jangan cari firman untuk menggenepi kehendakmu. Ini yang menyebabkan anak-anak Tuhan itu tidak mendapatkan bagian pada waktunya secara cepat. Singkat. Karena apa? Karena Alkitab sudah berkata, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan oleh Allah bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi jangan ngarep-ngarep dulu. Kalau kamu memberi, kamu dengar firman, beri. Tapi kamu pasti dibalas 100 kali ganda. Lalu tangkapanmu bilang gini, beri, nanti dibalikin 100. Nah, sudah langsung cepat sipuannya itu jalan. Wah, bakal untung segini. Ya dah? Sama dengan orang ini. Warisan, papai mati kletek. Wah, warisan. Nah, ditunggu-tunggu kok enggak dikasih-kasih. Jengkel lapor Tuhan. Persis ini. Nah, lalu saudara kerap kali sudah ngerti firman, tetapi dengar firman beri. Terus di sini dikutak-kutik ya. Katanya tidak boleh nempel. Nah ini sudah muncul iki. Dikasih setio, dikasih cepet tio. Wis dah muncul iki, tak hitung dok ini. Waduh bingung iki, terus piye ini? Nah, akhirnya saudara beri, enggak dapat apa-apa. Nah, saudara kalau sudah terlanjur mikir, ya toh, itu terus jalan keluarnya bagaimana Pak? Cepat bertobat. Tuhan minta ampun ini belum sipuannya sudah jalan nih, kletek piye toh Tuhan? Udah apa-apa Tuhan. Nah, lalu bilang sini, ini ya pengalaman saya, ya sudah enggak apa-apa Tuhan. Enggak mau balikin, enggak apa-apa dah. Wong aku ya tulus kok mau nurut kamu ya, tak kasih dia. Dah enggak mikir. Nah, itu benar. Tapi kalau masih tetap di sini, kan janjimu, kan ini pasti kamu kecewa. Ngerti? Sebab tadi pagi saya doa terus, Tuhan, kau mau bicara apa sama anak-anakmu di
gereja ini. Tuhan bilang, kasih rambu-rambu supaya jangan dilanggar. Karena kalau dilanggar, nanti ditilang. Sebab polisinya itu setan. Ngawasin terus. Langgar, beneran ditilang. Nah, kalau saudara dihukum, didenda, nanti berkat kembaliannya itu lama, kamu pasti kecewa. Nah, kalau kecewa, nyalain Tuhan. Nah, dia seneng. Ngerti saudara? Maka dari itu saudara harus tahu diri. Sebab Tuhan itu tidak bisa ditipu. Dan Tuhan itu mau supaya saudara satu demi satu itu bertanggung jawab sendiri-sendiri. Tuhan akan bertindak, menghakimi, dan Tuhan akan memberi, Tuhan akan melaksanakan firman-Nya sesuai dengan pengertianmu. Sesuai dengan membaca firman-Mu. Sesuai dengan apa? Keadaanmu. Di masa kamu muda, tua, kamu sudah keluarga atau belum. Semua ditinjau Tuhan, dipertimbangkan oleh Tuhan. Jadi tidak bisa disamakan saudara. Contohnya Tuhan berkata begini. Mamanya firman Tuhan ini bilang, beri maka kamu akan diberi. Nah, yang satu udah ngerti apa ini, orang baru bertobat. Lalu Roh Kudus bilang, coba beri. Cobai aku. Ya toh? Maleakhi bilang toh, cobai aku. Berikan. Nanti aku akan balas, aku buka tingkat-tingkat langit. Wah, ya toh? Firman itu sama, semua dengar. Nah, yang satu orang baru bertobat, tak ngerti apa-apa. Oh, memang tak ngerti kok, belum pernah ngalami. Ya nyoba, ya oke lah, kasih. Dalam 1-2 hari pasti dibalas Tuhan. Plak, banyak sekali. Wah, Tuhan luar biasa, firman Tuhan, ya amin. Wah. Tapi sebaliknya buat orang yang sudah ngerti firman, niru-niru. Gak datang-datang. Mana sebulan, 2 bulan, setahun gak datang. Kenapa Tuhan? Alkitab berkata, jangan mencobai Allah. Ya toh? Jadi kamu nyobai Allah enggak itu? Jadi yang satu kok dapat, lah aku kok enggak. Lah dia enggak nyobai Allah. Loh sama-sama. Alkitab berkata, cobai aku. Yang satu bilang, jangan mencobai Allah. Lah yang mana yang jangan mencobai buat yang ngerti. Yang bilang cobai, yang buat yang gak ngerti. Nah, kamu nakal, pura-pura gak ngerti. Ya gak bisa, saya bilang. Gak bisa. Oh, kamu sudah ngerti kok pura-pura gak ngerti. Buat Tuhan, buat tipu. Itu podoh mek mancing. Nah, kayak mainan anak-anak tuh. Mancingnya mesti kayak gantol. Ya ngerti bisa baik. Mancing ikan enggak bisa saudara. Tuhan lebih tahu. Ngerti saudara. Waktu Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus mancing di laut. Hah? Mancing. Nanti kalau kamu dapat ikan, buka. Dalamnya ada wangi. Coba bayangin. Kalau logikanya, mancing itu yang tahu ikan ada, yang ada uang itu yang mana? Ya dah, saya ngerti siapa? Hah? Ya Tuhan. Jadi pancingnya Petrus itu, lalu berapa lama Petrus mancing? Lah kalau seharian kan Tuhan ini nanti kan nunggu done baitalah seharian. Done baitalah meh bayar enggak bayar. Lah itu, lah mau bayar Tuhan berkata Petrus mancing dulu. Lah Tuhannya kan enggak luar tahu wong belum boleh masuk, wong belum bayar. Adek Petrusnya mancingnya setengah hari kan Tuhan Yesus nongkrong. Betul lah?
Tapi yang dibutuhkan oleh Petrus apa? Nurut. Mancing Tuhan, mancing. Pergi sana, plek. Loh, kok langsung plek, buka. Duit. Lalu teman-temannya bilang, kok cepat? Lah, enggak tahu, aneh ya. Wong plung, loh kok cepat? Loh kok cepat? Loh kamu kan sudah ngalami. Apaan? Waktu kita semalam suntuh, nebarin jalan, enggak dapat-dapat. Tuhan Yesus bilang, ayo pergi sana. Sudah siang lagi. Ikan tuh malam banyak, siang enggak ada. Tapi Tuhan bilang, ayo pergi sana. Tuhan, semalam enggak dapat. Ya wes sana lo, ayo coba sana. Ya nyoba saja lo. Pertama kan nyoba, no? Wong Petrus belum kenal. Pergi sana, tebar. Waduh, kok dapat segitu banyaknya? Lah wong Tuhan no. Wong Tuhan ini cuma merintah, kumpul. Cekok. Ya. Tuhan ini yang merintah ikannya, ya toh? Kamu enggak diperintah, kamu cuma diperintah tebarin jalan. Ya toh? Gitu. Tuhan, kamu mau nih, beri. Wah, tapi sebetulnya Tuhan tuh sudah ngatur yang lain sana. Sana yuk, siapin. Buat siapa? Buat anakku itu loh, yang belum ngerti apa-apa. Jadi beri, langsung pulang. Loh aku dikasih. Waduh Tuhan luar biasa. Lah ya wong deh sutradara nih. Kowe susu jadi lakon iki sana nanti ditutuk wong ya ditutuk lah piye wong dia sutradarane. Ngerti enggak Saudara? Maka dari itu yang dibutuhkan apa? Sikap hati yang percaya, beriman. Apa saja yang Tuhan katakan, lakukan dan terima. Maka dari itu saudara kerap kali kita berkata, kita jalan dengan iman. Mana buktinya itu mana? Makanya anak-anak muda ini loh, aku dulu waktu muda ya gila-gilaan ini, wong ngalami luar biasa. Kenapa? Memang anak muda itu nekat. Tukang nekat, bodohnya apa? Bonek. Tapi kalau orang-orang sudah agak tua-tua itu sudah mulai, waduh, pikirannya apa? Aku sudah pengalaman makan garam asam dunia. Saya bilang itu bodoh, karena saya yang ngalami. Makanya saya ini terus terang saudara, banyak ngalami, tapi gak ngerti. Ngalami, tapi kalau saya suruh ngajar saudara, piye Pak, corone Pak, kok bisa sampai di deket Tuhan itu? Gak ngerti ya. Lah kok gak ngerti Pak? Lah aku cuma tiap hari Tuhan ngomong apa tak jalani bae. Oh ini cocok, oh ini cocok, oh ini cocok. Wah hebat ya Tuhan. Wah hebat ya Tuhan, cocok. Sebab Tuhan pada waktu umur 12 itu dia ngomong sama saya. Jadi hambaku baca Alkitab alami. Dia tidak mengatakan baca Alkitab selidiki. Enggak. Alami. Agung dapat bagiannya dewi. Baca Alkitab, selidiki. Ayo sekarang ngalami. Kebalik. Makanya dia itu pintar dek nerangke. Aku kerap kali belajar dari dia. Kenapa? Belajarnya apa? Penerangannya dari dia. Aku dengerin, hebat ya Tuhan, bisa nerangke ya Tuhan. Aku kok gak bokon nerangke. Nah aku Tuhan bilang gini, enak ngalami sih apa enak ngerti sih? Hah? Enak ngalami sih apa ngerti sih? Tapi ngalami gak ngerti. Nanti kalau sudah ngalami baru loh. Saudara, itu saya. Saya nggak ngerti banyak-banyak, saya kerap kali diterangin dia kok malah no. Yang mbak omong itu benar, yang mbak alami itu benar. Lah terus benernya piye? Gini. Oh. Jadi saya kalau kerap kali kalau dengerin khotbah dari hamba Tuhan, baca buku barang itu,
Tuhan bilang, wis dah ngalami toh. Oh iya. Nah, sekarang diterangke toh. Oh iya. Hebat ya Tuhan kau itu. Lah ya, kau itu ngalami tapi rak ngerti. Lah ya lang kau dari permulaan sudah ngomong, kau itu bodoh. Lah ya wis piye aku. Omong bodoh, kan lumayan bodoh ngalami daripada pinter engko ngalami keri. Betul tak? Tapi loh, ini saya ingatkan. Jangan dengar khotbah gini, terus kamu tidak pakai pikiran. Terus ngawur. Terutama anak muda itu. Hati-hati. Sebab apa? Sebab kita itu tidak mengerti itu Tuhan atau setan atau pikiranku atau hatiku. Nah, ini. Makanya saudara harus punya dasar yang kuat. Dasarnya apa? Firman. Saya dari umur 12 Tuhan ngomong, kamu baca Alkitab. Aku bilang, gak ngerti. Baca. Jadi saya disuruh membuat dasar dari umur 12. Baca saja, bolak-balik baca saja, bolak-balik baca saja. Nah ternyata saya baru tahu saudara, bahwa Alkitab adalah dasar bangunan karena ini firman Tuhan luar biasa. Nanti melalui pengalaman, melalui pengertian, melalui hamba-hamba Tuhan yang lain, melalui pengajaran, kamu akan menerima. Maka dari itu, saya katakan, hati-hati. Jikalau engkau sudah ngalami, lalu kamu belum menerima hasil seperti yang kamu harapkan, jangan kecewa. Tapi bertobat supaya jangan sampai semuanya itu lalu. Sebab kesalahan semua ada hukumannya, tetapi membutuhkan waktu. Waktu saudara menabur, saudara akan menuai pada waktunya. Ada yang pendek, ada yang lambat. Jangan kecewa. Tapi yang penting adalah jaga motivasi sikap hati, perbaiki kalau sudah salah, bertobat. Maka engkau akan segera semuanya diselesaikan oleh Tuhan. Sebab saya ngalami saudara. Saya ngalaminya gini. Ya sama dengan saudara. Saya dididik Tuhan dari hari ke hari. Makanya firman Tuhan itu hari demi hari. Berjalan dengan Tuhan hari demi hari. Setia dalam perkara kecil, maka kamu akan diberi tanggung jawab yang besar. Nah, dalam saya jadi hamba Tuhan atau jadi dokter pada waktu itu, saya ini cuma punya uang sedikit. Kemudian dikasih orang. Kasih orang pikir saya, waduh senang, puji Tuhan. Ini saya doa. Saya doa, Tuhan ini milik siapa? Ini untuk siapa Tuhan? Lalu Tuhan berkata, lumayan ya Yusa. Enggak jawab loh saudara. Bilang, lumayan ya Yusa. Iya. Tapi saya langsung ngerti bahwa itu bukan milik saya. Kenapa? Karena di dalam hati, pikiran saya sudah ada rasa kepingin. Aku tidak punya, diberi persembahan. Kepingin dong. Waduh puji Tuhan. Tuhan kok baik, ngerti aku tidak punya kok dikasih. Nah, jadi aku kepingin. Nah, padahal aku mesti ada syarat bagi saya. Setiap pemberian orang harus kamu berdoa. Saya berdoa, Tuhan ini milik siapa? Loh, doa ini yang saudara dengar, yang Tuhan dengar kok sama loh. Milik siapa? Kelihatannya tulus. Kelihatannya baik. Kelihatannya tidak tamak, tidak ingin. Tapi hatiku bilang apa? Kepengen enggak? Nah, Tuhan bilang bukan milikmu, salurkan. Maka dari itu supaya saudara dan saya berjalan
Coba kalau engkau berjalan di dalam iman, jangan pakai. Tapi akal dipakai untuk menjadi apa? Mengerti firman Tuhan dan jalankan. Kalau kamu mulai bimbang, omong. Kamu bimbang-bimbang itu kamu mau apa? Kue bisa apa? Wong sutradaranya itu dia. Tugasmu kan jalani aja. Jadi ini bagaimana? Lihat aja. Toh Tuhan sudah berkata, aku tidak akan membiarkan kamu dicobai lebih dari kekuatanmu. Selesai. Nah, ya. Jalan aja. Jalan. Saudara. Tapi memang manusia itu degil. Susah. Saya sudah tahu gitu, tak kasih plok. Dengan semangatnya. Amin. Kasih. Nurut pokoknya. Meskipun kepengen enggak kesampaian. Enggak apa-apa. Diuji lagi, diberi 2 kali lipat. Wah, aku bilang, Alkitab langsung muncul di sini lagi, saudara. Kamu beri, Tuhan tidak mau utang, diberi. Wah, 2 kali lipat. Wah, aku bilang, puji Tuhan, malah 2 kali. Tapi puji Tuhan malah 2 kali, wis masuk. Lalu sembahyang lagi. Tuhan ini milik siapa? Bukan milik kamu. Loh, Tuhan aku kan tahu butuh, aku tahu. Salurkan. Seberapa? Semua. Nah, terus aku mana Tuhan? Saudara tahu saya diberi apa? Secukupnya. Bayangin, 5 juta, terus yang kedua 10 juta, saya diberi berapa? 1 juta. Tuhan bilang, kamu kan butuh toh, nah ya sekarang butuhnya baru 1 juta, ya wis itu ambil, yang lainnya jangan. Tapi setelah saya tahu begitu, terus ini pikiran tak buang, saya bilang, sudah jangan mikir, sudah jangan Alkitab dicari alat untuk membela diri. Sudah, jangan seperti orang kaya itu minta bagian, hak. Udah, nurut. Nah, sekarang kalau saya dapat, saya bilang, oke, kerap kali saudara, saya tidak mau buka dulu. Kalau dibuka kan kepingin banyak. Jadi kalau saudara dapat, siapa punya? Jadi artinya tulus karena gini, banyak bukan bagianku ya percuma. Lebih baik jujur ya. Tuhan siapa? Kantongi. Gitu. Dan ingat, rahasianya cuma satu. Apa? Dia berfirman, kamu lakukan. Sebelum berfirman, jangan mereka-reka cari ayat untuk mendukung. Ini kesalahan anak-anak Tuhan. Dan saya ngalami banyak, saudara. Dan saya jujur, makanya saya diajar saudara apa? Jujur di dalam segala perkara. Oh, jangan pura-pura suci. Gak usah sok. Nanti Tuhan tuh lihat tuh hati, nanti di sana kelihatan semua. Yang kelihatan suci benar belum tentu menang sama kamu kalau kamu jujur tulus. Jujur aja. Saya terus terang kalau di dalam pelayanan di Surabaya itu 2 minggu, saudara, 2 minggu. Setiap kali saya bilang, milih siapa? Salurkan. Milih siapa? Salurin. 2 minggu. Gak dikasih uang 1 sen. Kurang seminggu, kurang sehari tok. Nah, tapi karena saya sudah biasa, nah, Pak Samudi saya lihat berapa jumlahnya, kasih ke, lihat berapa, kasih ke. Meskipun gitu tak hitung, saudara. Oh, nakalnya aku itu gitu. Jadi makanya pikiran ini susah sekali untuk dikalahkan. Musuh yang terakhir yang paling susah dijatuhkan adalah pikiran. Tak hitung sudah. Pada waktu itu tahun 80 berapa? Dapatnya 2,5 juta. Wih. Oke, lumayan. Hari terakhir gak kasih duit.
Hari terakhir ngelayani di mana saudara? Di kampung. Orangnya 20. Kolektannya cepet. Lalu habis khotbah ini saudara, dikasih uang berapa? 25.000. Tak buka. Oh, memang itu sengaja terakhir kok. Amplopnya tipis meneh. 25.000. Tuhan milih siapa? Harapannya aku. Kayak sapa meneh? Lah wong cuma sedikit kok. Ya toh. Lah ya toh. Tek banyak yo ngarep. Dadi Siti yo. Ya wis. Tadi 25. Aku muni Tuhan sapa? Kantongi. Tes kecil bukan kantongi aku meno. Tes gede bukan kekno aku meno. Aku bilang gini, Tuhan gue itu kok aneh kok. Saudara tahu? Tuhannya cuma mesem. Gak marah, gak jengkel, cuma bilang. Geleng-geleng. Ngomong gini, kowe iku kok ora ngerti aku. Tuhan itu lucu nih luar biasa. Lalu habis itu, ini sudah jalan naik mobil, jalan saudara, naik carry-nya. Aku bilang dek Samudi, Sam, dek Sidik kan aku. Dia ketawa ngengkal, dia bilang gini, aku dapat jatah 10 kali kamu. Oh, aku ya turut mbok kasih kon ngasihna aku. Ayo kowe enak ngeterno dadi sopire lu akeh. Daripada aku menu. Tuhan lucu ya. Ya, saudara tahu ini sudah jalan 10 meter. Ada seorang perempuan yang turut persekutuan itu lari-lari. Sampai orang bilang, Pak, ada ibu lari-lari. Berhenti. Ada apa? Biasanya itu ibu-ibu itu selalu dek mau ngasih ke minta didoake itu ngasih amplop tapi tulisan. Titip Pak, doake. Nah iki ya gitu. Titip Pak, doake. Ya wis tak doake. Tak buka duit. Tuhan milih sapa? Nah karena Siti dok tipis toh. Milih sapa? Meneh. Tuhan bilang, kantongi. Siti kantongi. Ah, wes tak kantongi toh. Sampai rumah aku sembayang. Tuhan bantu iku nangane aku. Sesuk pulang lho iki piye tak aku ngono. Tuhane bilang ini. Lah persembahane kan durung buka toh. Oh iya. Tak buka. Dibungkus duit saudara. Cek. Bungkus duit 10.000. Dalamnya cek. Loh piye? Aku bilang, kowe iki memang suka anu kok. Nggih guru-guru. Jadi tak buka cek saudara. Bareng tak buka 5 juta. Oh. Aku bilang, lumayan Tuhan coba mau mbok kon kekno kabur. Makanya kalau saudara itu tidak ngalami dewek mbak Tuhan secara hari demi hari, saudara tidak akan percaya. Tuhan itu luar biasa. Dan tidak masuk akal. Suka nyembunyiin, suka bikin ketegangan. Itu Tuhan, saudara. Maka dari itu saudara, engkau tuh harus punya prinsip. Mengerti bahwa kita ini tujuan Tuhan untuk kita hidup adalah apa? Memuliakan Dia dengan cara menyembah Dia. Mengapa dikatakan dengan cara memuliakan dan menyembah? Dengan menyembah berarti saudara itu menyadari bahwa kamu itu butuh Dia. Bahwa kamu itu selalu harus mengagungkan Dia. Bahwa kamu selalu merindukan Dia. Dan kamu selalu merasa, aku tidak ada apa-apanya. Aku perlu Engkau Tuhan setiap saat. Kalau engkau punya sikap hati seperti itu, gak usah minta.
apa saja. Tuhan berkata, milikku aku berikan kepadamu. Milikku adalah milikmu. Tapi mengapa aku tidak beri kepada kamu berkelimpahan sampai berlebihan? Karena aku tahu, mengerti berkat bisa menjadi jerat buat engkau dan saya. Maka Tuhan akan memberikan bagiannya yang secukupnya. Yang butuh banyak diberi banyak, yang butuh sedikit diberi sedikit. Sesuai dengan apa? Dasar, landasan, pengertian, iman, dan sifat perangai kita. Maka Tuhan berkata, apa gunanya kamu dapat seluruh isi dunia ini? Ayat 21. Demikian jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Maka dari itu berjaga-jagalah dan waspadalah. Perhatikan. Berjaga-jaga dan waspadalah. Ini ingatan Tuhan. Saudara dan saya tidak akan dapat berjaga-jaga dan berdoa tanpa punya sikap hati yang selalu butuh Dia. Sebab Roh Kudus yang akan merekam semua. Roh Kudus ini tugasnya apa saudara? Menolong saudara, mengarahkan saudara, memimpin saudara, dan memberitahukan kepada saudara. Apa yang menjadi kehendak Bapakmu di surga. Karena apa? Karena kalau saudara dan saya sudah sampai ke tingkat sahabat, maka tidak ada yang dapat dirahasiakan oleh Tuhan. Semua diberitahukan. Tapi untuk menjadi sahabat, kita berkata apa? Engkau harus nuruti firman-Ku. Firman yang mana? Firman yang tertulis? Ayo. Atau firman yang rema. Nah, rema. Firman yang tertulis. Ini kerap kali kamu angkat jadikan rema. Hati-hati. Yang Tuhan kehendaki adalah ini masuk dulu di dalam diri kamu. Nanti diingatkan firman muncul. Jadi firman yang tertulis jadi rema. Itu firman. Saya selalu ada apa-apa diberitahu dulu. Sebab kalau tidak diberitahu, hati-hati. Sebab itu jebakan. Tapi kalau sudah diberitahu, aman. Aman. Nekat saja. Makanya pada waktu Iin mau sekolah ke Amerika. Iin dulu itu kita tujuannya sekolah ke Amerika, saudara. Sudah di dalam perjalanan pergi ke tempat temannya yang seneng dia, yang sekolahnya di Amerika. Dia juga seneng. Jadi Iinnya seneng, orang itu juga seneng. Nah, bapak ibu nih teman saya sama teman istri saya. Jadi cocok sudah klop segala nih. Bapak ibu nih klop, anaknya klop. Wah itu kan seolah-olah sudah kehendak Tuhan toh. Kita berangkat dari Bandung pergi ke Kebayoran Baru, rumah dia. Saudara tahu? Bukan rencana Tuhan. Bukan jodoh dari Tuhan. Aneh. Loh kok kenapa Tuhan? Gak tahu. Sini di jalan ini gak tahu saudara. Anehnya apa? Iin yang ribut di dalam kamar. Dalam mobil. Pak! Apa? Cari temen. Cari temen apa? Cari temen yang daerah sini. Cepet. Kenapa? Ini kebelet kencing gak bisa ditahan. Mau ngompol. Lulus SMA lu. Lulus SMA lu, kencing gak bisa ditahan kok. Mau ngompol kok. Cepet toh Pak. Ini piye? Aku bilang, loh biasanya enggak gini. Ini loh. Tuhan ngomong perkara kencing itu piye toh. Dipepet kayak gitu. Jadi akhirnya saya mikir, Tuhan aku mampir mana ya? Tempat Tony. Jadi cuma kira-kira 100 meter. Masuk ke Senayan plus rumah dia. Udah, mobil buka, lari.
Masuk kamar mandi kencing loh, cuma gitu toh. Terus dia tanya, mau kemana? Mau ke Kebayoran, ngapain? Sekolah Amerika ini loh temennya gini. Sekolah Delft, Belanda. Lu ngapain ke sana? Gak tahu. Gak taunya Iin di dalam kamar mandi itu ani ngomong, sekolah Belanda. Jadi dia muncul-muncul, In, sekolah Belanda. Iya. Kok iya bisa? Lah tadi Tuhan di kamar mandi ngomong apa? Suruh sekolah Belanda. Lah tadi mau ke Amerika. Iya maunya. Saat terakhir Tuhan ngomong, Belanda. Timingnya pas. Jadi pergi ke sana saudara, tahu? Enggak punya duit loh. Kalau turut teman saya itu kan lumayan. Dia kaya saudara. Dia kan kaya, aku hamba Tuhan. Anaknya seneng anakku, lumayan toh. Loh, seandainya aku tidak bisa nyekolahke kan di sekolahke dek nenek, wong bakal mantune, betul tak? Jadi pikirannya kita apa? Manusia. Tuhan bilang Belanda. Belanda tidak punya kenalan, tidak punya saudara, bayari dewek. Aku bilang, Tuhan berapa? 300.000, $1.000, 1.000 golden setiap bulan. Loh, kamu saja ngasih aku ya 1.000 golden buat hidup sehari sebulan no. Enggak kamu yang sekolahin, aku yang sekolahin. Ya wis ben sukamu. Ya nyatanya saudara tahu, saya mau beli tiket saja pergi ke Belanda, nyangoni dia untuk sebulan. Saudara tahu, seminggu sebelum berangkat baru ada orang datang. Pak, saya disuruh ke sini, ngapain? Ngasih kamu $1.200 buat tiket sama dan aku bilang Tuhan, engkei kok mepet-mepet. Mbok engkei ku aduh jauh-jauh hari gitu loh. Tuhan bilang, lah ya sak sukaku toh aku mau ning ngono. Ngerti saudara? Nah, hidup dengan Tuhan itu mesti ngalami dewek gitu. Jadi kayak anak-anak ini ya, gak usah gantung sama orang tua, tapi jangan kurang ajar. Selalu harap nanti Tuhan akan pakai orang tua menjadi saluran. Ngerti? Orang tuamu akan diberkati karena kamu. Saya ngalami, saudara. Saya satu-satunya anak yang dari kecil dipanggil Tuhan dan seluruh keluarga ikut. Dan semuanya diberkati. Luar biasa. Makanya adik-adik saya itu menjadi peka semua karena apa? Ya karena hanya gara-gara tiap hari saudara. Saya cuma berdoa terus saya bilang, Pak aku ini kakak ini kok sini ini kok sembahyang terus ngapain? Ngomong mbak Tuhan. Tuhan bisa diajak ngomong. Bisa. Kalau gitu bicaranya baca Alkitab, sembahyang. Adik saya Nani yang di Cirebon, wah. Lalu dia bilang, benar Tuhan saya ngomong. Wah, dia malah lebih hebat dari saya. Dia lebih peka dari saya. Saya komplain. Tuhan, ini kok peka. Kayak ngomong kok telinga nih kayak orang bisik-bisik gitu. Tuhan bilang, karena dia itu kudus. Uripe ra kayak kuping. Kowe itu sing mbok dungokke apa? Perkara-perkara sing aneh-aneh, sing miring-miring gitu. Jadi itu ternyata polusi, saudara. Terus motone juga lihatnya seneng sing buka-bukaan gitu. Kotor, Tuhan bilang. Nah itu menjadi penghalang ternyata. Nani, hidupnya kudus. Pacaran aja saudara tahu, 8 tahun pacaran. Tapi janjian, aku mau pacaran sama kamu. Tapi tidak boleh pegang-pegang. Tidak boleh sun-sun. Aku pegang sumis ah. Nah, tapi akibatnya saudara, ada penghalang antara Tuhan dan saya. Makanya itu Tuhan itu berkat dan anu itu bisa panjang, bisa pendek. Tergantung kamu. Jadi jangan anu.
Ya toh? Anak zaman sekarang itu, saya 12 tahun lumayan sih kuat tahan. Kamu 12 bulan. Kalau lumayan 12 hari. Makanya itu jalan dengan Tuhan, lihat. Motivasi sikap hati, perhatikan dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Jangan lihat orang lain, jangan. Tapi sadar sikap hatiku bagaimana di hadapan Tuhan. Ya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kau lihat akan keberadaan anak-anak-Mu di tempat ini. Hamba-Mu hanya menurut apa yang kau suruhkan. Mengingatkan, memberikan rambu-rambu. Supaya jangan sampai anak-Mu mengalami kerugian, kekecewaan. Menyalahkan Engkau, dan akhirnya menyedihkan hati-Mu. Bapak, Engkau berbicara pribadi demi pribadi. Supaya anak-anak-Mu mengerti bagian jatah yang Kau sediakan bagi mereka. Seberapa tingkat, seberapa besar, seberapa kemampuan mereka menerima anugerah kasih karunia, berkat, kemewahan. Karena Engkau mengasihi kami. Engkau lihat Tuhan motivasi kami. Engkau lihat Tuhan pikiran kami menjadi penghalang. Karena kami kurang percaya, kurang mendahulukan Engkau, kurang bergantung kepadamu. Mari Tuhan, ingatkan dan buat kami mampu. Berikan kemampuan bagi kami. Supaya kemuliaan Tuhan boleh nyata di dalam hidup kami. Yesus sikiagara tasyak. Mari saudara, engkau beracara dengan Tuhan sendiri. Saat ini katakan,